Salah satu buku nonfiksi yang selalu aku rekomendasikan buat teman-teman baca adalah buku Sapiens yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Kenapa aku selalu merekomendasikan buku Sapiens ini? Karena mungkin ada 4 hal yang menurutku sangat menarik dan mungkin teman-teman harus tahu juga ketika teman-teman membaca buku Sapiens. Untuk hal yang pertama adalah buku Sapiens ini membahas tentang atau bagaimana kita bisa memahami rahasia kesuksesan spesies kita, di mana dalam buku ini dijelaskan sebetulnya pada zaman dulu itu banyak spesies-spesies seperti kita, tidak hanya Homo sapiens, ada juga Homo neanderthal. Tapi kenapa hanya kita satu-satunya Homo yang bertahan sampai hari ini? Nah, dalam buku Sapiens ini, Yuval Noah Harari menjelaskan bahwasanya alasan kenapa Homo sapiens bisa bertahan sampai hari ini adalah punya satu kemampuan yang dia bisa bekerja sama dengan orang lain. Dalam artian dia hidup secara komunal dan dia bisa hidup bekerja sama baik itu dalam kelompok dari mulai kelompok terkecil sampai kelompok yang besar. Hal yang kedua yang dijelaskan oleh Yuval Noah Harari dalam buku Sapiens itu adalah pembahasan tentang tatanan imajinasi, di mana banyak hal-hal besar yang mengatur hidup kita manusia itu sebetulnya itu berangkat dari hal-hal fiksi atau mitos. Tapi fiksi dan mitos itu disepakati bersama oleh kita semua. Contohnya misalkan uang. Uang itu adalah sesuatu hal yang hanya sebatas secari kertas yang tidak punya nilai, tapi semua manusia menyepakati bersama bahwasanya uang itu harus memiliki nilai dan bisa dikonversikan ke dalam emas pada masa merkantilis. Meskipun hari ini sistem ekonomi kita itu sudah bukan sistem ekonomi yang merkantilisme. Terus yang kedua adalah negara. Konsep negara ini sebetulnya adalah konsep yang disepakati oleh sekelompok manusia, yang disepakati oleh sekelompok besar manusia yang menghidupi di suatu wilayah, di mana dia menghendaki dan menyepakati untuk dibuatlah sebuah sistem yang disebut dengan negara. Nah, terus hal yang ketiga yang menarik juga buat teman-teman ketahui dan teman-teman pahami dalam buku Sapiens ini adalah mengenai tentang sudut pandang yang luas yang memang interdisipliner. Di mana seperti yang kita ketahui, buku Sapiens itu tidak hanya membahas tentang sejarah umat manusia juga, tapi dia mencoba menggabungkan berbagai macam disiplin ilmu, baik itu biologi, sejarah, antropologi, dan bahkan ekonomi. Nah, hal terakhir yang menarik dalam buku ini yang dijelaskan di bab-bab akhir dalam buku ini yaitu refleksi kita mengenai perjalanan umat manusia di masa depan. Apakah kita sedang menuju ke peradaban yang lebih maju atau malah kita sedang menuju ke kepunahan spesies kita sendiri. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk membaca buku Sapiens ini, teman-teman bisa coba baca, dan jika teman-teman yang sudah baca, teman-teman bisa berdiskusi dengan meninggalkan kolom komentar.